Lantas seperti apa perbedaan antara varian yang sebelum facelift dengan yang sesudah facelift? Yang saya akan bahas pertama adalah eksteriornya, mengingat karena facelift ini ada perubahan sedikit lah ya di bagian eksterior. Yang terlihat berbeda jelas ada di fasianya. Yang sebelum facelift tampilannya gini. Nih, Anda bisa lihat sendiri tampilannya itu yang saya rasa lebih minimalis yang ini. Sedangkan di bagian facelift itu ada ubahan di bagian bumper, bagian bawah, lengkungan yang berbeda. Begitu juga untuk desain grillnya. Sekarang sudah ada lengkungan chrome di bagian grillnya. Sedangkan di yang lama itu masih tampilannya masih lurus gitu aja untuk material chrome yang ada di grillnya. Sedangkan untuk headlamp dan fog lamp yang ada di sini nih, itu tampilannya masih mirip-mirip dengan sebelum facelift. Untuk bagian samping sebenarnya tidak ada yang berbeda signifikan antara yang sebelum facelift dengan setelah facelift, karena dari siluetnya masih sama. Begitu juga untuk desain peleknya. Jadi peleknya ini berukuran 16 inci. Finishingnya juga sama dual tone untuk peleknya. Tapi ada yang berbeda dari segi fitur. Jadi untuk yang Sienta facelift ini, ketika Anda ngelok kuncinya, misalnya kayak gini, dikunci, otomatis spionnya akan terlipat sendiri. Sedangkan di Sienta yang lama, kalau kita kunci, tuh, tidak melipat sendiri spionnya. Jadi gitu, sedikit berbeda lah dari fitur eksteriornya. Nah, kalau yang berbeda juga nggak hanya di depan, di bagian belakang juga berbeda. Tapi saya emang sedikit lebih suka varian yang sebelum facelift, tampilan rear spoilernya, rear bumpernya. Terus yang sebelum facelift itu ada ala-ala diffuser di bagian belakang, jadi semakin atraktif dan juga menambah kesan sporty. Sedangkan kalau untuk yang di facelift ini, rear spoilernya sudah ngikutin warna body, nggak ada kombinasi warna di bagian atasnya. Tapi emang sedikit lebih mewah di varian yang facelift. Ada krom-kroman yang panjang. Oh iya, masih sama sih. Yang lama juga masih ada, di baru juga masih terlihat. Lengkap ada piano black di bagian bawahnya. Nah, yang berbeda bagian bumpernya. Kalau misalnya kita lihat di varian Sienta facelift itu, bagian hitam ini nyambung sampai ke kanan. Itu yang untuk varian facelift, sedangkan yang lama terputus sedikit di bagian bumper. Jadi overall secara pribadi untuk saya sendiri, saya memang lebih suka tampilan Sienta yang lama dibanding varian Sienta yang sudah facelift. Tapi itu menurut pandangan saya, bagaimana menurut Anda? Masih sama dengan varian yang sebelum facelift, Sienta ini juga udah praktis soalnya keluar masuk dari mobil ini, terutama untuk di bagian driver. Karena ketika mobil terkunci, Anda tidak perlu harus memencet tombol di sini untuk membuka kuncinya. Kalau misalnya Anda ingin pergi dari mobil, tinggal disentuh aja, ada bagian tertentu, disentuh, otomatis semua pintu terkunci. Nah, sekarang kita masuk. Untuk menghidupkan mesin masih sama dengan yang sebelum facelift dengan engine start stop button. Lain, kuncinya udah kilas juga. Nah, untuk tampilan overall, mobil ini emang sangat mirip dengan sebelum facelift, terutama untuk dashboard. Untuk lekukan dari joknya ini masih sama, tapi emang sedikit berbeda dari warna joknya. Kalau yang setelah facelift ini, warna itu sedikit lebih gelap. Joknya hampir nyaru lah ya kiri kanan kanan. Sedangkan di varian yang sebelum facelift itu warnanya lebih kontras, terutama untuk di tengah joknya ini, karena warnanya berwarna oranye terang gitu. Lanjut lagi untuk desain setir, mobil ini juga masih sama. Desainnya ada flat bottomnya gitu dan sudah dilapis kulit. Tampilannya juga keren, banyak tombol di sini. Tombol kanan ini untuk mengatur pengaturan DMID. Di DMID itu banyak sekali informasi seperti onboard komputer, seperti average consumption, average speed, design to empty, bisa ditampilkan di MID ini nih, yang cukup besar lah ukurannya. Dan yang baru dari mobil ini adalah head unit. Head unitnya sekarang udah keren lah ya, tampilannya ini nih. Tampilannya udah keren dan ada ambient lightnya. Ini sekarang warnanya warna kuning.
Jadi gitu. Sedangkan untuk fitur masih sama, masih bisa Miracast, Bluetooth, radio, DVD, Anda bisa memutar DVD dan iPod bisa dikoneksikan ke head unit yang Sienta terbaru ini. Selain itu, untuk menunjang kenyamanan ketika mengemudikan mobil ini, ada armrest di bagian sini. Jadi ketika Anda mengemudikan mobil ini jadi terasa lebih santai, terutama ketika melewati jalanan yang bebas hambatan, yang lebih rileks dan nggak gampang capek. Selebihnya, kalau untuk fitur-fitur di sini sudah tersedia fitur untuk membuka pintu di baris kedua, pintu slidingnya itu tersedia. Ada kontrol stabilitas, ada pengaturan AC di belakang nih. Bisa Anda matikan atau dinyalakan melalui tombol di sini. AC yang sudah digital lengkap dengan AC auto di bagian sini. Dan satu lagi fitur terbaru yang ditambahkan di Sienta Facelift, ada pengaturan untuk tinggi rendah headlamp. Jadi ketika Anda membawa penumpang penuh atau membawa barang yang banyak di belakang, otomatis kan mobil agak ngedongak gitu ya. Nah, agar tidak menyilaukan kendaraan di depan yang ada di depan Anda, ini bisa diturunin lampunya. Jadi tidak menyilaukan kendaraan di depan. Ketika mobil muatannya udah keluar, otomatis bisa Anda naikin lagi headlampnya. Overall, kalau untuk bahan yang digunakan atau material yang digunakan untuk di interior Sienta ini masih sama juga dengan facelift, semuanya material plastik. Salah satu kelebihan mobil yang memiliki sliding door atau pintu geser seperti ini adalah kepraktisan keluar masuk. Jadi terutama ketika Anda parkir yang mepet banget tuh dengan kendaraan di samping, misalnya di parkiran, Anda nggak perlu ribet untuk keluar mobil. Jadi aksesnya lebih banyak, misal gini nih, masuk, geser, tinggal duduk. Tuh, gampang banget masuk dalam. Oke, kita tutup. Nah, seperti ini duduk di baris kedua Toyota Sienta. Nah, untuk postur 90 cm dengan posisi mengundi saya yang biasa sehari-hari lah ya. Ini hanya misalkan ya kira-kira 3 jari lah untuk legroomnya, dan lumayan besar untuk headroom dari Toyota Sienta ini. Untuk kelengkapan di baris kedua ini sebenarnya masih mirip-mirip dengan sebelum facelift, masih tersedia AC di bagian atas ini, ada beberapa cup holder di tengah. Tapi emang sayang nggak ada armrest di tengah untuk varian yang facelift ini. Saya berharap banget sebenarnya ada captain seat di bagian baris kedua Toyota Sienta ini. Ternyata tidak, masih sama aja dengan facelift. Tapi untungnya sudah disediakan armrest di bagian kanan ini, kiri kanan. Jadi bisa lebih nyaman lah ya, lebih rileks saja duduk di baris keduanya. Karena kalau ketika Anda tidak memiliki armrest di baris kedua, itu benar-benar tangan kayak kegantung, jadi gampang pegel sih sebenarnya. Untungnya sudah tersedia armrest seperti ini. Lanjut lagi kita bahas ke baris ketiga. Sebenarnya masih sama juga, masih sama dengan sebelum facelift, tidak ada improvement. Tapi memang saya rasa Toyota Sienta ini untuk baris ketiga ini terasa sangat sempit. Karena saya sendiri memiliki Honda Freed, saya ngerasa Freed itu lebih lega di dalam interiornya. Jadi gitu, bahan joknya masih sama. Seluruhnya untuk joknya ini menggunakan material fabric. Tapi ada yang unik soal pelipatan jok baris ketiga Toyota Sienta ini. Kita peragain aja langsung seperti apa caranya. Nah, cara melipatnya, ini sistem pelipatan di jok baris kedua Sienta ini udah sangat praktis karena cuma one touch tumble, ditarik sekali aja. Tuh, langsung maju, sedikit pindah ke sini. Tapi ini harus dibuka dulu. Oke, disimpan, taruh depan dulu ya. Oke. Nah, ini joknya. Sekarang kita coba lipat. Kita masukin ke bawah jok baris kedua. Lipat, tarik di bagian sini. Oke, taruh. Nah, alhasil di baris ketiga ini joknya sudah tidak ada lagi, alias joknya sudah ngumpet di area bawah jok baris kedua. Nah, seperti ini tampilannya. Kalau jok baris ketiga udah nggak diaktifin, tidak ada jok lagi di bagian sini. Jadi ketika Anda membawa barang yang berukuran besar, dimensinya besar, masih terakomodir di area bagasi Toyota Sienta
facelift maupun yang sebelum facelift. Di sektor mesin sebenarnya Toyota Sienta facelift 2019 ini masih sama dengan Toyota Sienta sebelumnya, yaitu masih sama-sama menggunakan mesin 2NR yang kapasitasnya itu 1500 cc dan tenaga itu 107 HP serta torsi 140 Nm. Transmisi yang digunakan transmisi CVT yang ada mode manualnya. Tuh, jadi Anda bisa ganti-ganti giginya dan dihubungkan ke roda depan. Alhasil, kalau untuk akselerasi mengingat mobil ini memiliki bobot yang mirip-mirip, mesin yang sama, dan juga lingkar pelek yang juga serupa, hasil akselerasinya masih sama dengan yang sebelum facelift. Akselerasinya itu 12,3 detik dari 0 ke 100. Ya bisa dibilang angka itu nggak bisa dibilang impresif juga, tapi ya wajar lah ya, sebuah MPV itu, apalagi terutama mesinnya 1500 cc, ya akselerasinya nggak begitu cepat ya. Tapi balik lagi, tetap pengguna MPV itu, terutama pengguna yang keluarga lah ya, keluarga baru itu, buat apa sih ngebut-ngebut menggunakan MPV yang dimensinya seperti ini? Mungkin Anda kalau lebih cocok lagi, kalau ingin lebih fun lagi, bisa cepat lagi akselerasinya, mungkin pilihan menarik itu ada di segmen hatchback ataupun sedan, ya antara dua itulah. Jadi kalau Anda menginginkan mobil yang lebih cepat. Nah, sebenarnya yang paling penting itu dari sebuah MPV adalah efisiensi BBM-nya. Mengingat MPV itu akan lebih sering berpindah dari tempat A ke tempat B, jadi ya semakin irit MPV ya semakin baik lah. Nah, untuk di Sienta yang facelift ini ataupun yang lama, itu bisa dibilang konsumsi BBM-nya cukup irit lah. Jadi untuk rute dalam kotanya bisa mencatatkan angka 12 km per liter, dan juga di rute tol itu dengan kecepatan 90 km per jam bisa dengan angka 17,5 km per liter. Ya, walaupun akselerasinya di atas angka 12 detik, untungnya Toyota Sienta ini bisa irit untuk konsumsi BBM. Lanjut lagi, kalau kita membahas keasikan berkendara dari mobil ini, ya kalau kita bandingkan dengan rival yang udah nggak dijual lagi tuh, Honda Freed, mobil ini memiliki posisi duduk yang ergonomis dan juga enak lah posisi duduknya. Setirnya itu bisa ditilt dan nggak begitu terasa tinggi, soalnya di Honda Freed itu walaupun posisinya udah ke bawah banget, tapi tetap masih terasa tinggi. Begitu juga untuk settingan joknya. Kalau untuk jok Sienta ini memang sedikit lebih rendah dibanding Freed. Jadi lebih, kalau disuruh milih dua mobil itu tuh, saya lebih senang mengemudikan Toyota Sienta yang ini nih, seri Freed saat ini. Tapi memang Toyota Sienta ini, mobil ini bisa memiliki set suspensi yang lebih empuk. Ketika Anda duduk di mobil dengan penumpang penuh, ada 7 orang, ngayunnya itu enak banget tuh. Nggak hanya untuk penumpang penuh, ketika Anda sendiri, misalnya saya berdua nih sama videographer, ya mobil ini masih bisa terasa empuk lah untuk bandingkan suspensinya. Kekedapan kabin juga terasa mantap lah di Toyota Sienta, maupun yang sebelum facelift ataupun yang sudah facelift seperti mobil ini. Suara kendaraan di luar itu ya masih terdengar, tapi nggak begitu parah masuk ke dalam kabin. Yang saya suka adalah road noise-nya. Jadi road noise-nya ini tidak separah rival di satu segmennya, terutama yang udah nggak dijual lagi itu, yaitu Honda Freed. Freed itu terasa banget tuh derubannya, terutama ketika Anda cruising di jalan tol yang bebas hambatan di kecepatan 80 ke atas. Nah, itu berasa tuh derubannya. Jadi overall, kalau mobil ini memang tidak fun to drive. Fun to drive itu hanya dari ada mode manual dan juga posisi duduknya yang enak, ergonomis. Ya, mobil ini juga bisa menawarkan kenyamanan, baik bantingan maupun kekedapan kabin. Ya, overall Toyota Sienta tipe Q ini, tipe termahal ini bisa menjadi pilihan menarik, terutama untuk yang facelift ini karena desainnya yang sudah menarik dan ada pilihan warna citrus yellow, dan ini merupakan warna terbaru di varian Sienta. Selain dari desain, mobil ini juga bisa menawarkan kepraktisan yang lebih baik dibanding MPV pada umumnya karena memiliki pintu sliding door.